Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talaba, kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihhatin wa afiyah. Hal antum musta'iduna lil musyarakati fi amaliyati ta'limi wat ta'allum? Tayyib, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ananda sekalian, kita akan masuk ke ad-darsul awwal, pelajaran pertama. Nah, untuk pelajaran pertama ini, judul materinya adalah at-ta'aruf, bermakna perkenalan. Nah, di sini ada gambar Azam. Si Azam ini memperkenalkan diri dengan menggunakan ungkapan Assalamualaikum, ismi Azam. Assalamualaikum, nama saya Azam. Baiklah, marilah kita ketahui tujuan pembelajaran kita agar arah pembelajaran kita jelas. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah satu, melalui pembelajaran kosakata atau al-mufrodat, ananda sekalian mampu melafalkan kosakata dari beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan benar. Yang kedua, ananda sekalian mampu memahami makna kosakata dari beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan baik. Tujuan yang ketiga, ananda sekalian mampu menghafal kosakata dari beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan baik. Inilah 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, ananda mampu melafalkan kosakata. Yang kedua, mampu memahami maknanya. Dan yang ketiga, mampu menghafalkan kosakata yang disampaikan melalui video ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke an-nasyatul awwal, aktivitas pertama. Untuk aktivitas pertama ini, kita diperintah bangun pengetahuanmu. Nah, kita disuruh membangun pengetahuan kita. Bagaimana membangun pengetahuan kita? Dengan mencapai 3 tujuan yang tadi sudah disebutkan, yakni mampu melafalkan, memahami maknanya, dan mampu menghafal. Kalau 3 tujuan ini bisa ananda capai, berarti belajar ananda berhasil. Baik, kita masuk ke al-mufrodat. Nah, al-mufrodat itu maknanya kosakata. Mari kita perhatikan perintah ini. Ungzur wa iqra wa a'id. Lihatlah, bacalah, dan ulangilah. Jadi ananda sekalian disuruh melihat materi ini, disuruh membaca, lalu mengulangi pelafalan Bapak. Jadi nanti Bapak akan melafalkan, nah ananda mengulangi. Mari kita mulai. Sebelumnya Bapak jelaskan di sini ada tabel. Pada kolom yang pertama ini berisi al-kalimah atau kata. Jadi ada beberapa kata di sini. Kemudian pada kolom yang kedua berisi al-makna. Ya, arti dari kata-kata yang ada di kolom pertama. Begitu juga yang ini, kolom ini. Ini al-kalimah, ini al-makna. Yang kolom pertama al-kalimah, yang pada kolom kedua al-makna. Sekarang mari kita lafalkan. Huwa, hiya, anta, anti,
Ana talibun, talibatun. Sadiqi, sadiqati. Ismuka. Nah, kosakata ini Ananda harus bisa melafalkannya, tahu artinya, dan sanggup menghafalkan. Nah, sekarang kita akan mengenal kata tanya. Nah, kata tanya itu bahasa Arabnya al-istifhamu. Nah, di sini ada beberapa kata tanya. Mari Bapak lafalkan, lalu Ananda sekalian menirukan. Nah, setelah itu belajar sendiri untuk melafalkannya sampai betul-betul bisa melafalkan dengan baik. Mari. Ma, hal, man, kaifa, min aina. Nah, artinya sudah ada di sini, silahkan dilihat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa kata sapa dan jawabannya. Nah, kata sapa, ini kata sapa dalam bahasa Arabnya adalah at-tahiyyatu. Di dalam tabel ini pada kolom yang pertama berisi nomor. Nah, pada kolom yang kedua berisi at-tahiyyah atau kata sapa. Kemudian pada kolom yang ketiga ini jawabannya. Begitu juga tabel yang ini. Nah, mengenai artinya di sini sudah ada. Ananda tinggal memahami dan menghafalkannya. Mari kita lafalkan bersama. Bapak dulu, baru kalian mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahal khair. Sabahan nur. Masa'al khair. Masa'an nur. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Masmuka? Ismi Azzam. Man anta? Ana tilmidun. Naharuka sa'id. Sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Min aina anta? Ana min Malang. Syukran. Afwan. Ilal liqa. Ma'assalamah. Nah, Ananda sekalian, inilah beberapa kata sapa. Silahkan Ananda belajar melafalkannya hingga bisa melafalkan dengan baik, pahami maknanya, dan hafalkan. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa profesi. Nah, ini profesi. Profesi dalam bahasa Arabnya al-amiluna. Nah, profesi-profesi itu ada dua jenis, yaitu jenis laki-laki disebut muzakkar dan jenis perempuan disebut muannas. Yang di barisan ini lil muzakkar, untuk jenis laki-laki.
Sedangkan yang ada di sini ini adalah lil muannas atau untuk orang perempuan. Begitu juga yang ada di sini. Ini untuk jenis laki-laki dan yang di sini ini adalah untuk jenis perempuan. Mari kita lafalkan. Mengenai artinya silahkan dibaca penjelasannya yang berupa tulisan. Tilmidun, tilmidatun, mudarrisun, mudarrisatun, mudirun, mudiratun, tabibun, tabibatun, tajirun, tajiratun, muwazzafun, muwazzafatun, khadimun, khadimatun, muhandisun, muhandisatun, syurtiyun, syurtiyatun, jundiyun, jundiyatun, sahafiyun, sahafiyatun, fallahun, fallahatun. Nah, inilah macam-macam profesi. Silahkan Ananda belajar melafalkannya, pahami maknanya, lalu hafalkan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal beberapa arah. Arah itu dalam bahasa Arabnya al-jihatu. Nah, di sini ada beberapa arah. Mari kita lafalkan bersama. Asy-syarqiyyatu, al-gharbiyatu, asy-syamaliyatu, al-janubiyatu, al-wusta, syamalun syarqiyyun, janubun syarqiyyun, syamalun gharbiyun, janubun gharbiyun. Inilah beberapa arah. Silahkan Ananda belajar melafalkannya hingga bisa melafalkan dengan benar, lalu pahami maknanya dan hafalkan. Nah, di sini ada kosakata lain selain yang disampaikan tadi. Kosakata lain dalam bahasa Arabnya al-mufradatul ukhra. Nah, di sini kita lihat tabel yang di dalamnya ada beberapa kosakata. Pada kolom pertama berisi nomor, yang kedua beberapa kosakata, yang ketiga at-tarjamah. Ya, ini artinya atau terjemahannya. Adapun al-jumlah itu artinya kalimat. Jadi di sini berupa kalimat. Mari kita lafalkan. Bapak melafalkan dulu, baru Ananda menirukan. Jitu min Sumatrah al-Gharbiyah ma'hadi fi Jawa au Jawatis Syarqiyah baiti fi Maluku asy-Syamaliyah. Zahabtu ila Malang al-Janubiyah. Askunu fi Jakarta al-Markaziyah. Semarang asimatu Jawal Wusta. Janubun syarqiyun Asia. Asy-syarqul awsatu. Masyaitu jihatas syarqi. Masyaitu jihatal gharbi. Nah, inilah kosakata lain. Adapun artinya sudah ada di kolom tarjamah. Silahkan dibaca sendiri, dipahami sendiri, lalu dihafalkan. Inilah Ananda sekalian, beberapa kosakata sudah kita kenali. Silahkan Ananda berlatih untuk melafalkannya dengan benar
kemudian memahami maknanya atau artinya, lalu hafalkan. Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, di sini ada latihan yang harus Ananda kerjakan. At-tadribul awal. Latihan 1 atau latihan ke-1. Perintahnya, ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Pilihlah yang benar dari ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam kurung. Ini perintahnya. Nah, kita lihat nomor 1. Titik-titik. Alhamdulillah bi khair. Nah, titik-titik ini isinya ungkapan yang ada dalam kurung ini. Pilih mana yang paling benar untuk mengisi titik-titik ini sesuai dengan jawabannya yang sudah disajikan di sini. Mana yang paling benar? Ya, yang paling benar adalah kaifa haluka? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik. Nah, kaifa haluka ini ditulis di titik-titik ini. Ya, itu cara mengerjakannya. Kemudian nomor 2, disajikan ungkapan atau kata sapa sobahul khair atau sobahal khair. Mana yang sesuai? Silahkan dilihat pada pelajaran sebelumnya. Nah, ternyata yang sesuai adalah sobahun nur atau sobahan nur. Maka sobahan nur ditulis di sini. Begitu cara mengerjakannya. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Tayyib, azunnu kafa bihadza dirasatana al-yawm wa hayya naqtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.